Halo semuanya, saya Sukmai Pramita dengan NIM akhir 045. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial pembuatan laporan keuangan di bidang jasa menggunakan Excel. Oke, untuk sheet pertama itu ada menu utama ya. Yang pertama kita harus membuat border dari tampilan menu utama ini dulu. Selanjutnya kita akan membuat bagian kepala dari menu yang terdiri dari nama usaha, lalu alamat usaha, dan periode akuntansi. Ya. Untuk nama dan alamat ini dapat diketik secara manual, sedangkan untuk bulan dapat dibuat dengan cara klik menu data, lalu klik data validation. Nah, pada kolom allow ini, kita pilih list. Lalu pada kolom source ini diisi dengan nama bulan dari Januari hingga Desember dengan pemisah nama-nama bulan menggunakan koma. Lalu klik OK. Nah, akan seperti ini ya tampilannya. Di sini saya akan menggunakan bulan Maret untuk ditampilkan sesuai dengan bulan periode pada siklus akuntansi yang saya buat. Selanjutnya kita akan membuat daftar nama sheet pada menu utama. Nah, nama-nama ini dapat diketik secara manual. Nah, lalu untuk sheet kedua ini ada sheet daftar akun. Nah, beberapa sheet ini dilengkapi dengan beberapa tombol navigasi, yaitu tombol menu utama, previews, dan next. Tombol-tombol ini nantinya akan digunakan untuk beralih dari satu sheet ke sheet lainnya. Nah, tombol ini dapat dibuat menggunakan shape yang dibuat pada menu insert. Dari sheet yang telah digambar tersebut, nantinya kita dapat klik kanan pada sheet tersebut, lalu pilih edit text. Nah, berikan label teks pada tombol yang akan menjadi nama tombol tersebut. Setelah semua tombol diberi label, lalu klik kanan pada tombol, lalu klik hyperlink ini ya. Nah, nanti akan terlihat menu box seperti ini, lalu klik place in this document, dan pada bagian or select a place in this document ini, pilih sheet menu utama. Karena dalam kasus ini kita akan membuat tombol menu utama. Lalu klik OK. Untuk tombol previews dan next, Anda dapat memilih sheet sebelum atau sesudah di mana tombol tersebut dicetak. Ini akan berlaku juga pada sheet lain yang tinggal disesuaikan aja. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah form tabel daftar akun, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, nama-nama akun ini dapat dibuat atau diketik secara manual. Lalu yang ketiga ada sheet customer and supplier, yang tampilan seperti ini. Nah, isi dari tabel-tabel ini dapat kita ketik secara manual. Lalu kita next. Nah, sheet keempat ini yang akan kita buat dalam siklus ini adalah neraca awal. Pertama-tama kita akan membuat kepala tabel seperti ini, diketik secara manual. Lalu untuk periode ini kita akan menggunakan rumus seperti ini rumusnya. Untuk nomor akun dan nama akun ini kita dapat paste link dari sheet daftar akun. Lalu untuk kolom debit dan kredit ini kita juga dapat membuatnya dengan cara diketik secara manual. Kemudian untuk total dari kolom debit dan kredit ini, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Sum dari sini sampai akhir. Kemudian kita klik next untuk lanjut ke jurnal umum. Seperti ini. Kemudian di sini telah disajikan tanggal, nomor bukti, kode customer supplier, keterangan, kode, jumlah, baik di sisi debit maupun kredit. Nah, di bagian kode customer and supplier ini, kita akan melakukan data validation dengan cara kita klik ini. Lalu kemudian kita pilih data. Lalu klik data validation di data tools. Sini. Kemudian pada bagian allow, kita pilih list. Kemudian source-nya kita isikan dengan C01, C02, S01, S02, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu klik OK. Dan seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk bagian nama akun, baik di sisi debit maupun di kredit, kita akan menggunakan rumus. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian,
Untuk total di kolom debit dan kredit, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, total dari kedua kolom debit dan kredit ini nantinya harus sama-sama balance. Kita next ya. Nah, kita akan ke buku besar. Lalu pada bagian kode akun, kita akan membuat data validation dengan cara klik data, kemudian kita pilih data validation, lalu klik. Nah, akan muncul box seperti ini. Lalu pada bagian allow, kita ganti dengan list. Lalu untuk source, kita akan ganti dengan nomor akun. Nah, untuk nomor-nomor akun ini, kita dapat lihat di bagian daftar akun. Lalu klik OK. Nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk nama akun, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Seperti ini ya rumusnya. Kemudian untuk saldo awal, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Oke. Lalu di bagian tanggal, dan juga uraian transaksi ini, kita dapat membuatnya dengan cara diketik secara manual. Kemudian untuk bagian debit dan kredit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Untuk kreditnya seperti ini, dan juga untuk saldo seperti ini. Lalu untuk baris kedua, kita akan menggunakan rumus mulai dari tanggal. Seperti ini rumusnya. Uraian transaksinya seperti ini. Ini untuk rumus uraian transaksi. Lalu debit seperti ini, kredit seperti ini, dan juga saldo seperti ini. Nah, untuk total ini, di bagian total debit, kita menggunakan rumus sum seperti ini. Untuk kredit juga sama. Lalu untuk saldo seperti ini. Kita next ke bagian buku besar piutang. Lalu untuk bagian kode customer, kita akan melakukan data validation. Lalu untuk bagian nama customer, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian untuk kode akun kita isikan 1102. Lalu untuk saldo akhir, kita isikan rumus seperti ini. Nantinya di sini akan muncul angka. Lalu untuk bagian tabelnya, pada tanggal di baris pertama, dan juga uraian transaksi, kita dapat membuatnya dengan cara ketik manual. Untuk kolom debit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk kolom kredit, dikosongi. Kemudian untuk saldo debit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Untuk baris kedua, pada kolom, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk nomor bukti transaksi seperti ini. Untuk uraian transaksi juga menggunakan rumus. Untuk kolom debit rumusnya seperti ini. Lalu untuk kolom kredit seperti ini. Dan juga saldonya seperti ini. Kemudian kita dapat blok kolom kedua ini. Lalu kita tarik ke bawah. Sampai sini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Untuk bagian total ini, kita dapat menggunakan rumus sum. Untuk sisi kredit juga seperti ini. Next, untuk ke bagian buku besar utang. Untuk kode suppliernya, kita akan buat data validation. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk nama supplier, kita ketikkan rumus seperti ini. Lalu untuk kode akun kita isikan yaitu 2101. Lalu untuk saldo akhirnya kita isikan rumus seperti ini. Nah, di baris pertama ini, untuk bagian tanggal dan uraian transaksi, kita ketik secara manual. Lalu untuk bagian debit kita kosongkan. Kemudian untuk bagian kredit kita isikan rumus seperti ini. Dan saldo debit kita isikan rumus seperti ini. Lalu untuk baris kedua, kita isikan rumus mulai dari tanggal, nomor bukti transaksi, uraian transaksi, debit, kredit, dan juga saldo debit. Kemudian untuk total ini, kita dapat menggunakan rumus sum. Kemudian kita next ke bagian raca saldo. Kemudian untuk bagian cek saldonya,
kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk kode akun ini, kita akan paste link dari lembar daftar akun. Kemudian untuk nama akun, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian untuk kolom debit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk kolom kredit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Nah, antara kolom debit dan kredit ini harus balance. Untuk mengecek balance tidaknya saldo, kita dapat melihat di bagian sel D6 yang telah kita masukkan rumus seperti ini. Jika saldo kita sudah balance, maka nanti tulisannya di sini akan tertulis saldo seimbang. Namun jika belum, nanti akan tertulis saldo tidak seimbang. Lalu kita next ke bagian ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kosong karena kita sudah buat jurnal penyesuaian di jurnal umum. Kemudian kita langsung saja next ke bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini caranya kurang lebih sama seperti neraca saldo. Lalu untuk nama akun, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian di sisi debit, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk sisi kredit seperti ini. Begitu seterusnya sampai sini. Lalu untuk total ini kita menggunakan rumus SUM. Oke, lalu kita next ke bagian laporan laba rugi. Lalu kita akan membuat bagian nomor akun dengan menggunakan menu data validation-nya. Pada bagian pertama yang akan kita buat adalah bagian pendapatan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Sama seperti pada form-form jurnal atau buku besar sebelumnya. Lalu pada bagian kedua yaitu bagian beban-beban, rumusnya sama yaitu menggunakan VLOOKUP seperti ini. Nah, lalu untuk nominal-nominal pada bagian akun pendapatan dan beban-beban ini, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Untuk bagian pendapatan seperti ini, lalu untuk bagian beban seperti ini. Lalu untuk bagian laba bersih, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk total ini, kita sum dari sini sampai sini. Next ke laporan ekuitas. Lalu untuk bagian modal awal, kita akan paste link dari neraca saldo pada sel F22. Didapatkan angka sebesar 122.200. Lalu untuk laba ruginya, kita juga akan paste link dari laporan laba rugi pada sel F34 dengan angka sebesar ini. Lalu untuk prefer, kita akan ambil di bagian neraca saldo pada sel F23, tapi akan kita minuskan, sehingga didapatkan angka sebesar ini. Lalu untuk penambahan atau pengurangan modal, kita akan sum sel dari D15 sampai dengan D17, sehingga didapatkan angka segini. Kemudian untuk modal per 31 Maret 2019, kita akan menjumlahkan dari sel E23 dari modal awal, kemudian ditambahkan dengan penambahan atau pengurangan modal di sel E19. Kita lanjut ke laporan neraca. Kita siapkan template seperti ini. Lalu untuk kolom C dan juga F, kita akan ketik secara manual. Selanjutnya nama akun di sel D dan juga G, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk sel E15 sampai dengan sel E19, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk sel E22 sampai dengan E23, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk sel H15, kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk sel H27, kita menggunakan kita akan ambil dari laporan ekuitas pada sel E22. Nah, dari tiap-tiap kelompok kita akan jumlah dengan menggunakan rumus sum seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan next ke bagian laporan laba rugi siap cetak. Kemudian kita next lagi ke bagian laporan ekuitas siap cetak. Lalu next lagi ke bagian laporan neraca siap cetak. Selanjutnya kita akan ke bagian jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini kita sudah buat di bagian jurnal umum tadi ya. Lalu kita next ke bagian neraca saldo setelah penutup. Nah, seperti ini kurang lebih template-nya. Lalu untuk cek saldo, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk kode akun, kita akan paste link dari lembar daftar akun, seperti ini.
Kemudian untuk nama akun kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk kolom debit kita menggunakan rumus seperti ini, untuk kolom kredit seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan menjumlahkan jumlah dari kolom debit dan kredit menggunakan rumus sum. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan di perusahaan jasa. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching.